Nabi bersabda, la yahkum, janganlah kalian, ya, janganlah yahkum, mereka menghukum, ahadun, seseorang, bainas naini, janganlah kalian atau mereka menghukum seseorang, terdakwa atau yang bersalah, bainas naini, di antara dua orang. Kalian menghukum salah satu dari dua orang ini, wa huwa qutban, dan dia, ya, yahkum, ya, ahadun, wa huwa, dan ahadun itu, ya, menghukum dalam keadaan marah, qutban, godok, emosi. Jadi ada orang berantem nih dua, kita ini nggak boleh menghukum salah satu dalam keadaan marah, harus tenangin diri. Ya, jika ada orang dua nih bermasalah, ya, kita harus tenangin diri. Artinya nggak boleh godban, marah, emosi, atau kita nggak adil. Ya, biasanya kalau emosi itu kita pasti akan nonjok gitu. Kayak biasanya tenang bro. Kalau emosi pasti ya kayak maling digebukin, dia akan pakai helm gitu kan, karena emosi. Nah, orang yang hukum itu harus tenang, dia harus kontrol, ya, kontrol, self control, kontrol hati, kontrol diri, nggak boleh condong juga gitu. Harus adil, dan dia nggak boleh dalam hadis ini menghukum seseorang dalam keadaan marah. Karena kalau marah itu berarti nanti yang bergerak emosinya, bukan realita tapi emosi. Ya, contoh, kita sama saudara kita lagi emosi, pasti nggak logis, nggak rasional, dan nggak sesuai hukum. Kemudian gue matiin lu, padahal hukumnya nggak seperti itu, gitu. Kurungan sekian, tapi karena emosi itu jadi mendingan lu gue hilangin nyawanya tuh. Tapi kalau rasional, minimal yaudah kita serahkan sama yang berwajib satu. Yang paling hebat, yaudah saya maafkan, mungkin hilang saking sebegitunya. Ya, tapi kalau nggak fatal sih nggak apa-apa. Kalau fatal biasanya berat, maafin berat, walaupun harusnya lebih utama memaafkan, tapi kayaknya berat. Kayak biasanya, udahlah, biar hukum aja lah yang ngatur kan. Kalau gua kayaknya kagak sanggup, gua nggak terima sebenarnya. Akhirnya kan kalau pengadilan, Pak Hakim mohon hukum yang seberat-beratnya. Kenapa? Karena dia telah menghilangin nyawa orang tua saya, kan gitu. Ya, itu dalam keadaan emosi, tapi ya akhirnya dikembalikan ke pemerintahan atau meja hijau. Karena kita ini negara hukum, ya nggak boleh main hukum sendiri gitu. Ya, tapi kadang-kadang masih terjadi juga. Ya, saking kesalnya kadang-kadang, seperti maling motor, begal, nggak ketangkep, apalagi keluarga kita pernah tewas, ya, dibunuh begal atau pernah cacat. Akhirnya kita kalau ketemu kayak begal itu udah helm sebelum nyampe ke polisi digaplok dulu, bukan tangan, karena helm letak gitu, kenapa biarin helm pecah, yang penting lu pecah otaknya gitu kan. Yang penting boleh, saking kesel gitu. Sebenarnya nggak boleh gitu. Ya udah mati, udah kembalikan ke Allah. Tapi karena kita gua nggak terima gitu kan, karena begalnya, makanya siapapun begal ya hantam aja gitu. Ya itu khotbah seperti itu. Jadi nggak boleh. La yakum, janganlah kalian menghukum ahadun seseorang, bainas naini, di antara dua itu, wa huwa khotbah, dan dia seseorang yang menghukum itu dalam keadaan emosional atau dalam keadaan marah. Rawahul jamaah, hadis riwayat al jamaah, agak banyak. Ya, ada Ibnu Majah, ada kemudian ada At-Tirmizi dan sebagainya. Hadis selanjutnya 1008, Nabi bersabda, jam 10. Laisa min amali yaum, laisa min amali yaumin illa wa huwa yuhtamu alaihi. Laisa, tiadalah, min, daripada, amal, yaumin, satu hari, illa, melainkan, wa huwa, dan dia itu amal, yuhtamu alaihi, ya, dan dia itu ada, ya, yuhtamu, ada khotam, ada penutupnya, ada penutup atasnya. Jadi laisa, tiadalah daripada amal harian, melainkan
dan dia orang yang mengerjakan itu ada penutup atasnya amal tersebut. Faiza, maka apabila maridul mukmin, sakit seorang yang beriman, qalatil malaika, berkata malaikat mendoakan itu yang sakit, ya Rabbana, wahai Allah Tuhan kami. Ini malaikat yang ngedoain orang sakit, ya. Orang itu beramal, ya. Kemudian dia sakit, malaikatnya mendoakan tuh orang itu, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, Allah, abduka, hambamu, hamba engkau, fulanun, orang yang suka beramal kemudian sakit, fulanun, kok sungguh, habas tahu, telah tertahan atasnya. Fayakulur rabbu, karena sakit dia nggak bisa beramal, maka malaikat, ya Rabbana, laporan, wahai Allah Tuhan kami, hambamu fulanun yang sedang sakit, kok sungguh telah tertahan atasnya amal karena dia sakit. Fayaqulur rabbu, maka berfirman, menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala daripada malaikat yang sedang bertanya itu karena hambanya sakit yang beriman, ikhtimu lahu, tutuplah baginya, ala misli amalihi, atas yang semisal, setara, selepel amal-amalnya, hatta, hingga yabro'a, hingga dia sembuh, au yamuta, atau dia mati. Tuh, begitu. Jadi ketika orang beramal, ya beramal, dia ada penutupnya, rajin beramal harian, maka ketika sakit orang beriman itu, malaikat nanya sama, ya Allah, ini hambamu sakit nih sehingga amalnya tertahan. Allah menjawab, fayaqulur rabbu, Allah menjawab daripada pertanyaan malaikat, ya Rabbana, ikhtimu, tutuplah baginya atas semisal, selevel, setara daripada amal-amal yang sakit itu hingga dia sembuh. Artinya tutup semua, udah, lagi dia sakit, udah dia aman, pokoknya nggak dihitung keburukan dia ini, pokoknya ditutup hingga dia sembuh atau sakit, hingga dia sembuh atau mati, ya, hingga dia yabro'a, sembuh baik, ya, yabro'a baik, sembuh, atau dia mati. Kan kalau sakit kan cuma dua, sembuh kalau nggak mati, ya, tapi udah tutup sama Allah, artinya udah dapat pemutihan. Bukan berarti tutup, wah dia kalau sholat gimana tuh, apa nggak dicatat, tetap dicatat, ya, tapi keburukannya ditutup sama Allah. Ikhtimu lahu ala misli amali hatta yabro'a au yamuta. Hadis riwayat Al-Hakim, rawahul Hakim. Hadis selanjutnya, 4 hadis lagi. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami, manlam, siapa yang tiada yarham, menyayangi, sogirona, orang-orang yang kecil daripada kami. Artinya bukan golongan kami orang yang tiada sayang sama anak-anak kecil atau orang yang usianya lebih muda dari kami. Walam ya'rif, dan tiada menghargai, mengetahui hak kabirona, hak-hak orang yang lebih tua daripada kami. Artinya bukan golongan kami kalau nggak menyayangi yang muda dan menghormati, menghargai yang tua. Walaisa minna, dan bukan juga daripada golongan kami atau umat kami, kata Rasul, man gosyana, siapa orang yang suka menipu atau melakukan penipuan. Ya, kalau suka nipu nih, ya hati-hati, bukan golongan kami. Suka nipu, ya. Wala yakunul mu'minan, dan tiada menjadi seorang yang beriman, mukminan, orang beriman tersebut, hatta, sehingga, mukminah, ya, wala yakunul mu'minan, tiada menjadikan seorang yang beriman itu
iman yang sebenar-benarnya mukminan, hingga yuhibba mencintai itu mukmin lil mukminin bagi orang beriman yang lainnya, ma yuhibbu li nafsi sebagaimana dia mencintai bagi dirinya sendiri. Jadi yang belum dikatakan beriman ya, sebelum kita itu mencintai orang lain sebagaimana cinta sama diri kita, menghormati orang lain sebagaimana kita menghormati diri kita, dan menghargai orang lain sebagaimana kita menghargai diri kita. Muliakanlah orang lain sebagaimana kita memuliakan diri kita. Tuh baru TOP BGT top banget ya. Seperti itu ya. Jangan jadi orang ambiar gitu ya. Kalau ambiar jadi wik ambiar gitu. Nah, itu ngebiayain